Pernah nggak sih kalian ngerasa pikiran tuh penuh banget sampai susah tidur? Nah, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah kebijaksanaan kuno dari filsafat Stoicisme, spesifiknya dari buku mega bestseller karya Henry Manampiring, Filosofi Teras. Kita bakal lihat gimana sih gagasan yang usianya udah ribuan tahun ini ternyata masih relevan banget buat bantu kita ngadepin tekanan, overthinking, dan kecemasan di kehidupan modern sekarang. Yuk, langsung aja kita bedah. Coba deh perhatiin angka ini, 63%. Yap, dari sebuah survei nasional ke lebih dari 3.000 responden, ternyata 63% orang Indonesia ngaku merasa lumayan khawatir atau bahkan sangat khawatir sama hidup mereka secara keseluruhan. Maksudku, kita kan sering banget ya mikir kalau orang Indonesia tuh bangsa yang paling santai, paling woles gitu kan. Tapi realitanya, di balik layar, mayoritas dari kita tuh bener-bener lagi bergelut sama kecemasan tiap harinya. Nah, ini ngebawa kita ke bagian pertama, pandemi kekhawatiran di Indonesia. Kalau dipikir-pikir, akar masalahnya tuh berevolusi terus seiring berjalannya waktu. Kecemasan kita tuh nggak pernah benar-benar hilang, dia cuma ganti wujud aja tergantung fase hidup kita. Waktu kuliah, pusingnya soal bayar SPP. Pas mulai kerja, stres mikirin jenjang karir. Nanti pas udah punya anak, mulai deh cemas mikirin biaya sekolah atau takut anak kena bullying. Artinya apa? Pemicu utama stres kita tuh sebenarnya bukan masalah spesifik itu sendiri, melainkan gimana cara pikiran kita merespons realita tersebut, sampai akhirnya kita terjebak dalam siklus overthinking yang tiada henti. Lanjut ke bagian kedua, menghancurkan ilusi kendali. Seringkali sumber stres harian terbesar kita itu sembunyi di balik sebuah ilusi yang cukup naif. Kita ngerasa seolah-olah punya kendali penuh atas masa depan, karir, atau kesehatan kita. Padahal kunci utamanya tuh ada di pemahaman soal dikotomi kendali. Prinsip dari stoicisme ini pada dasarnya maksa kita buat nerima satu realita pahit, tapi super membebaskan. Yaitu, kita sebenarnya cuma punya sebagian kecil, ya benar-benar secuil kendali atas apa yang terjadi di alam semesta yang luas ini. Kita nggak pernah dan nggak akan pernah pegang kendali 100% atas hal-hal di luar diri kita. Ironisnya, kita malah sering banget ngebuang energi habis-habisan dan nyiksa diri sendiri mikirin hal-hal eksternal. Kapan bakal kaya, kapan jodoh datang, ngerisauin kesehatan yang tiba-tiba bisa direbut pandemi, atau sekedar pusing mikirin opini orang lain. Padahal nih ya, kedamaian mental yang beneran sejati itu baru bisa tercapai kalau kita mutusin buat nuangin 100% energi kita murni ke hal-hal yang ada di dalam diri kita, yaitu pada pikiran kita, tindakan kita, dan perkataan kita sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kekuatan berpikir negatif. Konsep kuno yang satu ini benar-benar nantang keras obsesi orang modern zaman sekarang soal toxic positivity, atau keharusan buat selalu mikir positif. Biar lebih kebayang, mari kita mundur sejenak dan lihat kisahnya Zeno, sang pendiri filsafat stoikisme. Zeno dulunya tuh pedagang yang super kaya raya. Terus suatu hari dia kehilangan seluruh hasil kerja kerasnya dalam sekejap mata karena kapalnya yang bawa muatan super mahal itu karam di tengah laut. Abis nggak bersisa. Dia terdampar di Athena tanpa sepeser pun uang. Tapi lucunya bukannya nyerah. Zeno justru ngeluarin statement yang paradoks banget. Dia bilang, perjalananku yang paling makmur adalah ketika aku mengalami karam kapal. Wah, kok bisa? Ternyata bencana itulah yang maksa dia buat belajar filsafat dan akhirnya ngebangun aliran stoikisme. Ini jadi bukti nyata kalau kadang kita tuh emang harus ngelewatin sebuah kehilangan besar yang nggak terduga buat bisa nemuin jalan hidup dan kebijaksanaan kita yang sebenarnya. Dari situ muncullah sebuah konsep yang namanya premeditatio malorum. Iya, kedengarannya malah kayak mantra di film Harry Potter ya. Tapi intinya, ini tuh sebuah praktik di mana kita dengan sengaja memvisualisasikan hal-hal terburuk yang mungkin terjadi. Misalnya, kena PHK tiba-tiba, atau sakit parah. Tujuannya bukan buat bikin kita jadi pesimis loh, justru ini biar kita bisa secara rasional nyiapin rencana cadangan, kayak mulai nyiapin dana darurat atau asuransi. Jadi ambisius tuh boleh banget, tapi pastinya harus selalu dibarengi sama antisipasi. Ada satu kutipan dari Seneca yang kena banget nih buat saya. Musibah selalu terasa lebih berat kepada mereka yang tidak pernah mengantisipasinya. Kutipan ini secara telanjang nge-expose alasan kenapa pemikiran positif yang kelewat batas itu justru bahaya banget. Kalau kita terus-terusan nolak mikirin kemungkinan terburuk, kita bakal hancur lebur berkeping-keping pas alam semesta ngasih kejutan pahit ke hidup kita. Betul kan? Oke, bagian keempat, realita jodoh, karir, harta. Yuk kita coba terapin konsep stoik tadi ke obsesi terbesar manusia modern sekarang. Yang paling menarik itu ironis soal asmara.
Buat yang jomblo mungkin mikir punya pasangan itu solusi segalanya. Padahal kenyataannya nemuin pasangan itu sama sekali nggak mengakhiri kecemasan kalian loh. Itu cuma ngasih kalian daftar kecemasan baru. Bayangin aja, 30% orang lajang cemas karena sendirian. Tapi 30% orang yang punya pasangan juga cemas mikirin kelanjutan hubungan mereka. Ini bukti kuat kalau orang lain tuh nggak bisa dijadiin satu-satunya sumber kebahagiaan kita. Kita harus bisa utuh dan bahagia sama diri sendiri dulu. Sama halnya dengan urusan kerjaan, sekitar 33% orang terus-terusan ngerasa cemas soal karir atau bisnis mereka. Sering banget kita tuh kelewat yakin, mikir kalau dengan kerja mati-matian di perusahaan bagus, posisi kita udah pasti aman dari yang namanya PHK atau akuisisi. Padahal, keputusan bos di atas atau kondisi ekonomi makro tuh jelas-jelas ada di luar kendali kita. Belum lagi kalau ngomongin bahaya pamer-pamer atau flexing di media sosial. Sering banget kita nyiksa diri sendiri nyoba nyaingin influencer yang udah bisa beli rumah gede di usia 27 tahun atau pamer barang-barang branded. Asli deh, ini resep paling ampuh buat bikin hidup menderita. Kita kan nggak pernah tahu, di balik foto-foto estetik yang terkurasi itu, mungkin aja ada tumpukan utang atau privilege yang nggak pernah mereka ceritain. Jadi yuk mulai kurang-kurangin kebiasaan mendongak ke atas yang cuma bikin leher pegal karena iri, dan mulai sesekali nunduk ke bawah buat bersyukur. Keperlulah kita jadiin barang bermerek sebagai tiket masuk untuk menilai harga diri seseorang. Masuk ke bagian kelima, 4 pilar karakter stoik. Nah, kalau kekayaan dan status aja nggak bisa ngejamin kita bahagia, terus apa dong? Buat kaum stoik, kebahagiaan sejati itu sepenuhnya datang dari dalam diri kita. Contoh modern yang paling pas buat ngegambarin ini adalah Bung Hatta. Wakil presiden pertama kita ini hidup dengan integritas yang luar biasa tinggi. Bayangin, sampai akhir hayatnya beliau bahkan nggak mampu beli sepatu Belly impiannya. Secara materi, beliau nggak sanggup beli sepatu itu. Tapi dari kacamata stoikisme, Bung Hatta adalah sosok yang sangat amat kaya raya dalam kebahagiaan. Kenapa? Karena beliau dengan tegas nolak buat ngorbanin integritasnya demi sepeser uang korupsi. Harta eksternal itu nggak terbatas, tapi karakter adalah pilihan mutlak yang 100% ada di bawah kendali kita. Berangkat dari pemikiran itu, filsuf-filsuf stoik merumuskan 4 kebajikan inti. Ada kebijaksanaan, keberanian, keugaharian atau kemampuan menahan diri, dan keadilan. Keempat pilar ini tuh ibarat alat ukur atau kompas kita buat ngambil keputusan dan ngejalanin hidup yang bermakna. Nggak peduli seberapa buruk atau kacaunya kondisi eksternal di sekitar kita. Coba kita ambil satu pilar sebagai contoh, pilar keadilan. Kadang kita mikir adil itu butuh aksi heroik yang besar banget, padahal nggak sama sekali. Kalian nggak perlu kok mengubah seluruh dunia buat jadi orang yang adil. Kalian cuma perlu ngelakuin tindakan yang benar dan bertanggung jawab di keseharian yang super biasa. Misalnya, sekedar beresin dan balikin nampan makanan kalian sendiri sehabis makan di restoran cepat saji, biar ngeringanin beban pelayannya. Atau ya, sabar nungguin lampu merah tanpa nyerobot. Hal-hal kecil dan sederhana kayak gini tuh udah nunjukin praktik keadilan yang nyata banget. Dan akhirnya kita sampai di bagian ke-6, berhenti mengeluh, mulai bertindak. Filosofi ini secara langsung memecah kelumpuhan kita akibat overthinking. Serius deh, kita nggak boleh lagi buang-buang energi yang berharga cuma buat ngeluhin hal-hal sistemik yang ada di luar kendali kita. Kita harus gerak cepat, ngalihin fokus ke tindakan nyata apa yang realistis buat kita ambil hari ini juga. Kalau kamu ngerasa skill kurang, ya tingkatkan keterampilan kamu. Kalau kamu ngeliat ada ketidakadilan, berani dong buat bersuara, karena tindakan bersuara itu murni ada dalam kendali kamu. Nah, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pilihan krusial yang benar-benar harus kalian renungin hari ini. Apakah kalian bakal milih buat terus terjebak dalam rasa lelah yang luar biasa karena siklus overthinking mikirin hal yang nggak bisa kalian kontrol? Ataukah kalian udah benar-benar siap sekarang juga buat narik garis tegas, fokus murni pada hal yang bisa kalian kendalikan, dan mulai ngambil tindakan nyata? Pilihannya ada di tangan kalian. Terima kasih banget udah nemenin ulasan kita hari ini dan sampai jumpa di pembahasan seru kita yang selanjutnya.